Jadi kata Ustadz Khalid itu, kalau ingin buat anaknya cinta Quran, jauhkan anaknya dari musik. Wah, nggak benar, nggak sepakat dong. Terus beliau bilang gini, nggak mungkin dua cinta itu bercampur dalam satu hati. Kan beliau membawa perkataan ulama kalau nggak salah ya. Ya. Kayaknya nggak deh. Kita kasih solusi. Riko Abu Al-Fatih. Deriansyah, Masya Allah. Ini sang public speaker handal nih. Gue tertarik banget sama konten-konten lo. Gimana caranya lo dapetin 83.000 followers hanya dalam waktu 30 hari dengan konten-konten lo tips and tricks seputar public speaking kan. Dan jujur gue suka. Kenapa? Karena yang lainnya bukan nggak bagus ya, tapi yang lainnya itu tuh teoritis banget. Sementara banyak orang pengen belajar public speaking tuh dengan cara yang mudah, dengan cara yang template. Makanya lu punya konten-konten lu menarik ya, lu singkatan-singkatan. Gini, paling gampang ketika lu nyampein sesuatu, terus kalau yang pada umumnya kan teknis tuh. Pokoknya begini, openingnya begini, bodinya begini misal. Tapi lu tuh dengan singkatan kayak misalnya contohnya yang mana sih? Teknik jengkol. Teknik BTS. Suka pete. Sementara itu kan padahal itu isinya tuh sama aja dengan opening kayak gimana, body kayak gimana gitu kan. Tapi kemasan lo tuh ringan banget gitu. Sampai akhirnya 6,6 juta views berapa bulan ya bro? Nggak sampai sebulan. Kok bisa sih? Iya, ya hanya 27 hari kalau nggak salah. Wow. Iya. Gue pengen tahu juga nih, lu backgroundnya apa sebelumnya gitu kan. Terus juga gimana kok kepikiran bikin konten seperti ini? Boleh di play ya? Di play ya coba. Yang ini coba ya, kita denger ya. Siapa yang kalau opening presentasi kayak gini? Selamat malam semuanya, perkenalkan saya Riko Abu Al-Fatih. Hari ini saya akan membahas tentang bisnis dari rumah. Yuk ganti, gunakan teknik S5 agar lebih mudah. Kontroversi kan, yuk ganti. Kan nekat juga orang-orang langsung ngeselin kan. Itu kan gue banget. Gila nih orang siapa ini orang suruh ganti aja. Tapi teman-teman di sini memilih datang ke sini untuk menuntut ilmu. Oke, hari ini saya akan membahas sebuah tema yang menarik yaitu bisnis dari rumah. Kenapa saya stop dulu. Nanti lu tonton sendiri ya teman-teman ya. Ini kita bahas teknisnya aja nih ya. S5 kan maksudnya kan depannya S itu kan salam gitu kan. Intinya itu singkatan-singkatan aja. Kan beberapa orang kan kalau diberikan beban di pikiran kan agak berat kan. Nah, jadi saya singkat-singkat aja biar mereka mudah ingat. Dan mudah mempraktekin gitu. Dan semuanya lu tipsnya kayak gitu kan seputar public speaking rata-rata. Kan? Buat apa aja misalnya public speaking buat? Awalnya sih enggak. Awalnya campur. Awal konten campur. Ada public speaking, ada bisnis juga, ada motivasi. Nah, habis itu gue belajar sama murid lu Del. Siapa? Ya, kembaran lu kan, Rahmat. Rahmat Al-Fatih. Ya. Oh iya, lu Pekanbaru juga ya. Iya. Jadi gue sempat belajar sama dia kan. Awalnya di konten-konten awal nggak kelihatan wajah, jadi hanya poster-poster doang kan, poster. Kemudian dia ngobrol, bang kalau lebih spesifik kayaknya lebih bagus nih, karena saya dapetin ilmu dari Diri begini-begini. Allah bisa. Iya, nah si Rahmat bilang begitu. Oke. Jadi saya belajar waktu itu kalau nggak salah dia udah sampai 13K. Kontennya itu apa sih waktu itu? Podcast ya? Iya podcast kan. Oh oke. Nah udah sampai 13K, habis itu gue masih berapa? Baru 100-an kalau nggak salah. Masih 100-an. Nah dia yang nyusunin tuh, bang bagusnya begini nih, bagusnya begini. Nah coba begini gitu. Intinya kalau bahas public speaking aja gitu. Iya itu positioning, itu namanya positioning. Ya akhirnya ya udah gue buat kan. Tapi gimana ya biar agak-agak beda gitu ya. Akhirnya ya gue buat singkatan. Nah itu makin kerucut tuh positioning lu. Makin kerucut. Karena awalnya kan namanya orang yang ingin belajar public speaking kan banyak macam-macam ya. Dan apalagi kalau ekspor kan banyak banget gitu kan. Nah jadi saya kan lihat dulu nih siapa nih sasaran saya kan siapa gitu. Nah pada saat itu awalnya public speaking kerucutin lagi, lihat orang yang misalkan secara awam lah ya, awam dalam public speaking. Nah kan yang awam ini kan juga macam-macam kan orangnya. Nah ada lagi ternyata di luaran sana itu orang yang suka simple, nggak pengen ribet. Akhirnya gue buat template yang kayak tadi kan. Siapa di sini kalau misalkan presentasi bukannya kayak gini, yuk ganti. Itu hook dari mana lu belajarnya? Kontroversi kayak gitu? Hooknya, headline-nya. Keluarin aja. Jadi lu benar-benar pakai behavior orang-orang yang biasa pakai kayak gitu, tapi lu ganti gitu kan? Iya, ganti. Akhirnya memang jadi perbincangan kan di komen kan. Pasti. Gitu. Pasti kan ada pro kontra tuh. Iya pasti.
Yang ngerasa kayak gitu nggak terima dia. Nggak terima. Siapa yang kalau opening presentasi kayak gini, yuk ganti. Ya ganti. Oke. Ya akhirnya udah ganti kan. Nah kasih yang agak lebih lengkap dikit lah. Oke, ini sebelum kita bahas teknis detail banget buat teman-teman yang ini saran gua lo tonton sampai akhir. Kenapa? Karena di sini betul-betul tips public speaking, cara yang mudah, cara yang simple, hemat. Ini Rico punya triknya di sini, teman-teman stay aja ya. Background lo apa sih, bro? Sebelumnya? Iya. Kan junior lo ya. Junior lo. Lo ngeband juga ya? Dulu, Alhamdulillah bagus deh cabut deh. Alhamdulillah. Di mana band indie Pekanbaru? Iya, Pekanbaru sempat stay Jakarta kan. Sempat stay Jakarta 2014. Oh. Nah, lu satu label kan sama Lila ya? Kebetulan Naga Lila kan itu produser gua kan. Oh iya. PW Gaskin. Nah, itu kan satu label dulu. Alpha ya? Alpha Record ya. Oke, ini buat ambil pelajaran aja teman-teman ya, buat ambil librohnya aja. Habis itu? Ya habis itu nggak laku dong, Ben. Pada saat itu malah kan biasanya kan nggak laku langsung cabut gue. Enggak. Padahal pada saat itu gue lagi ini kan, lagi full jadwal. Oh malah rame? Iya, karena band waktu itu nggak satu. Ada yang untuk industri, ada yang untuk reguleran, ada yang untuk weddingan. Pada saat itu kan, gue ambil kan. Gile. Jadi waktu itu malah full jadwal kecuali hanya hari Rabu gue libur. Selebihnya full. Kenapa Rabu libur? Memang pengen ngambil libur, karena nggak sanggup kan kalau tiap hari harus kerja gitu kan. Oh sempet jalan ya Ben? Jalan. Oh gue pikir nggak jalan. Jalan. Oh ya. Dan itu jalan. Inbox gitu. Inbox pernah. Oh, Oke. Sempat jalan. Akhirnya ya ada untuk industri ada, dengan yang lain juga ada. Ada beberapa band sih waktu itu gue kan. Cuman fokusnya ke band yang itu kan industri kan. Oke. Industri. Cuman untuk yang lain itu untuk sampingan aja, cari jam terbang. Nah, sebenarnya itu sampai tahun 2017 gue ngeband. Itu lagi fullnya bulan puasa tahun 2017. Oke. Nah, planningnya yang udah gue buat tuh planningnya habis Lebaran pengen beli rumah nih rencana. Planningnya begitu, pengen beli rumah di daerah Bekasi kalau nggak salah. Oke. Tapi ya namanya Allah ngasih jalan lain. Itu gue berubah 360 derajat di bulan puasa. Oke. Berubah total. Berubahnya apa nih? Tadinya ya kalau sholat aja malas deh. Enggak gitu ya. Oh tuh zaman ngeband ya? Ya waktu ngeband. Jumat aja mikir-mikir dulu gitu ibaratnya. Nah jadi pada puasa itu kan full. Malah puasa itu full. Orang tarawehan gue enggak kan. Main misalkan di pub, di mana di orang gitu. Nah di situ sebenarnya gue nikmatin kan. Tapi ada satu sisi di mana momen yang enggak gue lupain lah. Tiba-tiba aja apa ya? Gue mikir gini kan namanya kalau kita main di seperti itu ya lagunya kan harus update ya. Yeah. Kita kan harus hafal lagu terus kan. Yeah. Tiba-tiba ada lagu yang harus disuruh gue hafal gitu. Gue pikir kenapa gue ngafal lagu ya? Lagu udah banyak dihafal, Quran nggak ada hafal. Tiba-tiba itu muncul. Lah kok bisa? Nggak tahu. Triggernya apa mungkin lo? Nggak tahu. Mungkin lo ada musibah kayak apa? Nggak ada. Serius lo? Iya. Oke. Muncul aja gitu kan. Ibaratnya lagu ini ratusan kita hafal nih. Quran nggak hafal. Kok begini ya? Kok bego ya? Saya pikirnya gitu ke diri saya, kok bego ya. Akhirnya situ nggak tahu, habis mulai dadanya sempit segala macamnya. Saya ngerasa apalah. Habis itu pulang seperti biasa, saya nggak ngafal lagu lagi, malas. Habis itu malas. Pengen baca Quran nih. Udah lama enggak. Wow. Pengen baca Quran, nggak tahu kan terlintas kan. Terus nanya sama istri kan, Bun Quran mana ya? Saya lupa Quran di mana. Saking nggak pernah nyentuh tuh ya. Kan di samping TV ya. Oh iya. Pas lihat di TV di situ saya ngerasa bersalah kan karena Quran itu kan berdebu ya, berdebu kan. Masya Allah, gue ngerasa apa ya? Lantai aja yang kita injak gitu bersih kita gitu. Ini Al-Quran kok berdebu. Allahu Akbar. Jadi waktu itu ya udah gue baca, gue baca Quran dan terbata-bata lagi kan, karena udah lama banget nggak baca Quran. Kena musik lagi ya? Iya kena musik. Nggak ketemu tuh. Pas gara-gara anak saya yang pertama, itu makanya Rico Abu Al-Fatih. Al-Fatih kan nama anak pertama saya kan. Jadi waktu itu umurnya 2 tahun 7 bulan lah. Hobinya kan denger musik, pakai headphone, macam bla bla. Terus, nak duduk sini deh. Ibaratnya namanya anak kecil lah, nggak paham dengan bahasa kita. Cuman duduk aja dengerin ayah ngaji. Terus dia ngeluarin sikap yang di luar dugaan, dia buang Quran, nggak mau. Dengan bahasa anak-anak lah. Wah, nggak. Musik aja, musik gitu. Saya kaget kan, loh kok begini ya? Oh mungkin bisa jadi dia belum pernah lihat sebelumnya. Kan bisa jadi nama anak kecil kan? Iya. Oke, besok gue ulang lagi. Enggak juga, sama. Dan gue pikir
ini dia ini nggak pernah begitu. Biasanya dia tuh sangat dekat banget sama gue. Dekat, apapun oke. Tapi giliran Al-Quran dia nggak mau. Ulangi 3 kali juga nggak mau. Dibuang Quran sama dia. Umurnya baru 2 tahun 7 bulan. Nah di situ kan saya mikir gini. Ya walaupun bandel-bandelnya ya pinter ngaji kenapa sih gitu. Akhirnya gue cari di YouTube ya. Nah di situ tuh titik mulai berubah. Apa yang lo cari? Gue cari nih cara membuat anak cinta Quran. Wow. Kan sesimpel itu. Oke. Oke. Yang karena keluar nolak banget ya. Iya. Oke, yang keluar? Yang keluar yang pertama itu Ustaz Khalid Hafizahullah. Ustaz Khalid kan. Gue denger tuh. Ya Ustaz Khalid dengerin. Karena sebelumnya udah tahu Ustaz Khalid bahasa lama? Enggak tahu. Taunya ya udah ada muncul tayangan Ustadz gitu udah. Ustadz. Dia lihat Ustaz Khalid, oke, dengerin. Jadi kata Ustaz Khalid itu kalau ingin buat anaknya cinta Quran, jauhkan anaknya dari musik. Wah, enggak benar. Enggak sepakat dong. Enggak sepakat dong. Padahal beliau mengerti ilmunya, gue enggak kan. Nah, tapi enggak sepakat. Terus beliau bilang gini, enggak mungkin 2 cinta itu bercampur dalam satu hati. Kan beliau membawa perkataan ulama kalau enggak salah ya. Ya. Tapi kayaknya enggak deh. Enggak cocok nih. Enggak cocok. Cari yang lain, scroll lagi. Yang kedua ketemu sama Ustaz Syafiq. Bahasa lama kan? Kayaknya ini sama deh, namanya sama, saya pikir kan. Tapi pengen dengar ternyata juga sama. Enggak juga. Maksudnya ya jauhkanlah anaknya dari musik gitu. Gue belum terima dong. Ya mas, kita kan dari musik ya. Habis itu cari lagi scroll. Yang ketiga ketemu sama Ustadz yang satu kota sama saya. Ustadz Maududi kan. Ustadz Maududi. Masya Allah. Gue dengerin, Ustadz Maududi juga sama. Enggak. Kesel dong. Ini kenapa semuanya pada nggak boleh ya? Gue cari lagi terus scroll keluar yang keempat itu Ustadz Yazid Hafizahullah. Wah selesai. Habis itu wah nggak selesai. Enggak. Selesai. Nah, langsung keluar dalil di situ ya. Keluar dalil semua kan. Sorry bro, dari yang 3 ustadz sebelumnya itu lo nggak terimanya itu beliau mengutarakan dalil nggak? Utarakan. Oh utarakan ya tetap ya. Oke. Ya misalkan ini keras nih. Ya, gue pikir kias-kias gitu loh. Karena memang mungkin audiensnya beliau kan mungkin cari kayak semacam biar awam masuk nih. Iya. Mungkin dalilnya di belakang banget sehingga lu nggak dengerin sampai belakang gitu. Ternyata tetap dibawakan ya. Pakai. Masya Allah. Dan gue tolak kan. Karena nggak cocok. Oke. Kan? Nah, yang kelima ketemu satu ustadz yang mengatakan bahwasanya musik itu ibarat perkataan. Jadi kalau baik ya baik, kalau buruk yang buruk. Nah, gue bilang ini baru ustadz. Waktu itu. Ustadz siapa kalau boleh tahu? Nggak usah. Jangan mancing udah. Enggak. Ada lah ya. Sempat menyebutkan sendok dan garpu. Jangan. Ketika makan. Mancing nih. Ya. Nah, jadi nyambung dong. Jadi lo memilah-milih agama berdasarkan hati lo. Yes. Keren. Padahal nabinya bukan lo ya. Padahal nabinya bukan lo ya. Tapi lo yang mana yang cocok ya. Mantep lo bro. Waktu itu gitu Masya Allah. Waktu itu. Iya. Semoga Allah mengampuni ya. Waktu itu sama lah, kita semua juga sama. Cuma oke, menarik nih. Gue pengen tahu kelanjutannya. Jadi waktu itu kan ini kok cocok. Berarti musik itu kan ada kategori dong menurut beliau. Kalau bagus maka bagus, kalau enggak berarti enggak. Salah satunya kalau kita nyanyi itu di tempat yang terlarang dalam tanda kutip misalkan pub ataupun klub malam, dosa dong. Dosa kan? Kalau di situ menurut pemahaman beliau kan? Itu aja sebenarnya gue udah kena kan? Gue main di situ. Ya. Nah, tapi secara logika yang penting musik boleh gitu. Pakai ada dalil sendiri kan ngibur orang pahala bro. Wah, gila. Nah kan ini kan cari pembenaran ya. Oke, waktu itu nggak gue acuin lah gitu. Singkatnya gue pikir berarti anak ini diganti musiknya. Jadi musik ya gitulah ya. Musik religi gitu ya. Gue download tuh yang religi kan banyak-banyak. Tapi tetap namanya anak kan bukan kata-kata yang dia dengar. Nada. Iya pasti kan. Dengan beatnya dan segala macamnya. Gue pikir secara logika berarti mau religi mau nggak religi ya si anak sih sama aja nangkapnya musiknya. Ya kan. Jadi waktu itu gue galau juga kan. Ini mana yang benar ya Ustadz yang tadi ya. Secara logika bahwasanya si anak nih yang belum tahu tentang kata-kata ini bagus atau enggak, dia kan tahu tentang musiknya. Iya benar. Oke kan? Mungkin bahasa Inggris dia nggak ngerti misalnya. Yes. Iya kan? Habis itu nggak tahu kenapa Allah tuh ngasih dada makin sempit gitu ya, pikiran udah mulai suka ngeblank. Gua sudah suka ngeblank. Habis itu cari, ini benar-benar cari. Ya Allah, waktu itu memang gua doa. Ya Allah,
apa selama ini gue cari pembenaran ya gitu. Sekarang gue pengen cari tentang musik itu yang sesuai dengan kebenaran lah, kasih petunjuk lah gitu. Itu di pub gitu gue main itu dan gue denger ceramah deh. Hah, gimana sih maksudnya? Iya. Di pub kok denger ceramah? Iya. Ada yang lagi ceramah yang Enggak, bukan. Gue main di pub, kan break. Break, gue duduk di pojok, gue pakai headphone, dengerin ceramah gitu. Iya udah. Bayang, gue pengen cari itu. Bener nggak gitu? Apa lo mau ngikutin seperti yang ada guru yang ceramah di diskotik gitu? Enggak, bukan. Hanya ingin tahu ini tentang musiknya kan. Jangan kesana-sana. Ya. Nah jadi gue pas nyanyi sempat ngeblank kan. Ngeblank sampai diem. Karena di depan ya namanya perempuan. Apa minum-minuman gitu ya. Terus gue pikir ini kalau gue mati di sini konyol. Mana ya gitu. Ya kan. Nah jadi sempat waktu itu udah pucat, wajah udah pucat segala macam. Orang nanya, lu sakit? Enggak. Habis itu gue pulang kan, pulang jam 2, jam 3 malam. Pulang ke rumah, terus ya gue sampai ini deh, sampai udah ketakutan. Gue ketakutan mati. Udah ada di pikiran lo? Udah. Terus gue bilang sama, akhirnya gue dapat kesimpulan bahwasanya gue ngambil pendapat yang musik itu enggak. Gitu. Akhirnya Kok bisa terima? Akhirnya gue terima kan, gue suka logika kan, suka logika nih. Ustadz A pasti gunain dalil dong, Ustadz B juga gunain dalil kan. Oke. Nah, gue lihat ini siapa sih yang yang lebih mengarah ke Nabi nih, siapa nih? Ini menurut pemahaman saya kan, saya juga awam gitu. Saya ngambil yang ini karena kalau Allah kalau Rasul kan, ada kami sahabat gitu kan. Oh ini deh, gue ikutin ini. Nggak tahu waktu itu gue pengennya ini aja, tapi nggak berani ninggalin musik. Oh masih malu-malu. Bukan, dapur bro. Oh ya. Ya kan. Kan satu-satunya pemasukan dari situ. Oh iya. Nah, gue curhat sama istri. Bun, ini ternyata musik ini begini, gitu. Gimana ya? Nah, alhamdulillah itu yang paling saya syukurin adalah Allah ngasih saya itu istri yang luar biasa. Oke. Gue yakin pada saat itu sebenarnya dia berbeda pemahaman dengan gue tuh. Dia nggak terima mungkin. Tapi karena hanya ingin ikutin suaminya, dia bilang, Bunda ikut pemahaman ayah aja apa. Wow. Iya, pada saat itu. Langsung dapat begitu. Iya, gue kaget kan. Kira-kira gimana ya? Ayah tinggalin atau enggak? Bunda ngikut. Kalau tinggalin, dia nanya gini. Kalau misalkan ayah tinggalin, kira-kira ayah pengen kerja apa? Dia nanya gitu kan. Kayaknya nggak ada. Nah, karena gue ngerasa nggak bisa apa-apa lagi selain nyanyi. Nah ya. Terus dia bilang gini. Ya sudah, nggak apa-apa. Kalau memang kita susah ya udah susah bareng aja. Wah itu luar biasa kan. Anda nggak ada effort ya. Maaf saya ngomong ke diri saya sendiri. Ya istriku sayang. Sekarang tapi gue udah top banget. Biniku sekarang udah keren. Biniku udah keren. Dia bangga insya Allah suaminya menjadi podcaster dia. Amin. Setoran terus kan. Tiap hari. Tapi gak tahu tuh. Mungkin semoga jangan ya. Istri-istri luar sana mungkin kalau podcaster yang gak jalan tuh khawatirnya kan bercekcok juga tuh. Bener gak bro? Kita ngomongin fitrah wanita aja nih. Ini justru kita harus bahas di sini. Mungkin ada juga yang mengambil peruntungan di ranah yang lain, podcast tiba-tiba atau mungkin yang lainnya nggak jalan, tapi istrinya ngerongrong. Pakai hijrah sih. Nah, itu juga sebenarnya itu pembahasan ntar kita bilang sama Ustadz aja kali ya. Itu seru tuh gimana cara mengantisipasi atau mengatasi istri-istri yang seperti itu. Tapi waktu itu gue amazed banget kalau bini lu bisa seperti itu. Wah alhamdulillah bro. Jadi dan kan gue sampai mimpi meninggal kan. Oh ya? Akhirnya gue ninggalin musik. Oh. Ya. Jadi waktu istri udah terserah gue kan. Kenapa? Gue telepon mama. Jadi kan gue dekat sama mama kan. Telepon mama. Ma, ternyata musik tuh gini-gini loh ma. Oh iya. Dan gue yakin mama itu juga nggak berseberangan dengan gue awalnya. Tapi itulah hebatnya orang tua. Dia nggak mau buat anaknya galau, dia nggak mau buat anaknya stres atau apapun. Dia mengerti kondisi anaknya, dia bilang, Andri yang lebih tahu mana jalan yang bagus. Kan gue dipanggil Andri kan sama mama kan. Oke. Jadi waktu itu kan sebenarnya gue nggak dapat jalan keluar. Terserah gue kan, pengen apa. Tapi masih galau. Aduh ini gimana ya? Nyokap udah biarin begitu aja. Biarin gitu aja. Oh, lagi-lagi nggak effort ya? Enggak. Lagi-lagi nggak ada drama. Bebannya kan ke gue kan. Akhirnya terserah aja, pilih aja yang mana. Pasti tahu yang mana yang bagus. Oke.
Jadi habis itu harusnya kan lega kan. Iya dong. Harusnya lega. Lu nggak kayak gue tuh enggak. dulu. Gue dulu, wow. Harus perjuangan lo kan. Lu gak ngerasain kan? Gue mau cabut dari radio, nyokap gue adalah orang pertama yang nangis di depan gue kan ya maksudnya kita ambil pelajaran teman-teman deh. Apa? Haramnya di mana? Kan bingung kalau orang tua ngomong kayak gitu. Terus ini yang nafkahin Sarah, bini gue namanya Sarah. Sarah siapa? Ini begini. Bini gue juga sama dong. Bantu nyokap gue tuh sekubu. Alhamdulillah bokap gue untungnya tuh. Belain Sarah juga. Akhirnya semua. Gue sendiri bro. Masya Allah. Tapi akhirnya duduk di sini nih luar Wah, biasa. Masya Allah. Bismillah. Pelan-pelan kan. Cuma mungkin semua orang punya garisnya masing-masing. Jalannya masing-masing. Tapi di sini gue sebenarnya bukan maksudnya gimana. Ya insya Allah iri yang dibolehkan lah. Maksudnya gitu ya kan. Karena kan kebaikan dan seterusnya. Jadi gue ngeliatnya tuh iri yang dalam arti positif yang wow. Masya Allah ya Allah mudahkan sedemikian rupa gitu loh. Kan ada juga yang harus cocok dulu. Aduh. Karena itu gue pernah doa dulu deh. Sebelum gue nikah gue pernah doa sama Allah gini. Ya Allah kasih gue pasangan yang terbaik menurut Allah. Bukan menurut gue. Oh gue lupa doa berarti waktu itu. Gak mungkin lah. Ya, gak mungkin ya. Karena kan ya namanya kita kan menurut kita wah itu bagus tuh untuk gue tuh. Gitu. Oh Masya Allah. Nah alhamdulillah lah. Okay. Jadi pada saat itu gue bilang, dan gue gak berani ninggalin. Gak berani ninggalin karena gak ada pemasukan. Akhirnya gue putusin ke istri, Bun, setahun lagi lah ya ayah berhenti. Setahun lagi. Dimundurin ya? Dimundurin, nanti kita kumpulin duitnya, kita pulang Pekanbaru, kemudian kita beli rumah plus buat usaha. Istri bilang, terserah ayah aja, Bun yang ikut. Oke. Harusnya lega dong. Iya dong. Lega. Apalagi bro? Tapi enggak, Allah ngasih kayak gimana ya. Dada itu sempit, pikiran tuh kosong, ngeblank segala macamnya. Jadi pernah satu waktu gue lagi main di salah satu pub. Ketika gue pulang itu ngeblank habis. Dan 2 kali hampir tabrakan. Ya hampir tabrakan dengan mobil besar pada saat itu ya. Gue lewat tiba-tiba mobil itu nongol aja. Begitu tuh. Ya Allah, 2 kali. Apa di rumah gue udah pucat putih. Sampai jam 4 subuh lah di rumah. Terus istri, ayah kenapa? Kok pucat? Sakit? Enggak. Ayah mau tidur aja. Pokoknya mau tidur aja, jangan ganggu dulu ya Bun ya. Mau pengen tidur, ngeblank. Nah gue tidur, disitulah gue mimpi kerasa nyata gue meninggal. Wow. Istri ngelihat gue seperti meninggal, dia udah panik. Karena kata istri gue tuh nafas udah satu-satu. Oh, tertatih-tatih. Iya. Dan gue ngerasain, maksudnya nyawa itu, udah gitu, udah sakitnya tuh luar biasa kan. Terus gue minta sama Allah, ya Allah kasihlah satu kesempatan ini terakhir. Gue pasti setelah ini tinggalin. Gitu. Gue bilang itu, gue bangun deh. Kebangun, kemudian keringatnya luar biasa, padahal dingin, tapi gue keringat. Terus, ayah kenapa? Kata istri gue. Ayah mimpi meninggal. Bun. Iya tadi ayah kayak orang meninggal, mau meninggal. Terus gue bilang, Bun, udah ya kita pulang. Kenapa ya? Ya gue bilang gitu, gue ini harus pulang. Maksudnya pulang? Pulang kan baru tinggalin semua. Oh Jakarta sebelumnya. Iya, karena kan udah di Jakarta. Ya istri takut kan. Ya udah gue pulang. Akhirnya pulang setelah Lebaran lah gue pulang. Singkat cerita setelah Lebaran. Sampai di Pekanbaru tuh barulah di situ luar biasa perjuangan yang harus gue lakuin kan. Allah memang nguji deh. Ngujinya luar biasa. Itu memang dari hal yang kita punya sesuatu, tiba-tiba nggak punya apa-apa. 1000 perak pun nggak punya lagi. Yang bener loh. Benar. Sampai di titik itu. Tabungan habis dong? Gak ada lagi. Habis semua. Gak ada sama sekali. Gue jualan lontong. Sarapan pagi. Itu 4 kali pindah gak laku. Gak laku. Padahal banyak yang bantuin pada itu kan. Gak laku. Kemudian gue jual gorengan. Gak laku juga. Gue jual madu. Enggak juga. Banyak lah hal-hal. Sampai di satu titik yang buat gue ngerasa Allah tuh memang bantu banget. Tapi sebelumnya gue diuji. Anak gue sakit dua-duanya. Itu sakit dua-dua tuh udah kurus. Udah kayak gak biasa. Gue bawa rumah sakit gak bisa, duit gak ada. Jangan kan duit berobat, duit makan aja gak ada. Terus? Gue numpang di rumah mama. Untuk dirawat. Enggak, tinggal di sana. Ya tapi anak sakit gimana? Ya udah gue rawat sendiri di rumah. Karena ada makanan. Iya gitu itu aja. Tapi sakit. Gue bilang, Bun ada duit gak ya kita bawa rumah sakit? Gak ada ya. Lemari udah diperiksa satu pun gak ada. Laki-laki pasti drop bro dia. Oh jelas. Ya, waktu itu gue drop. Bisa gue keluar, tiba-tiba dapat telepon.
Gue dapat telepon disuruh ke Jakarta untuk nyanyi lagi. Gue dapat job. Waduh, ini titik-titik ujian yang level berikutnya yang kondisi betul-betul lagi terpuruk. Syaiton masuk, enak banget tuh, ambil bro. Nah, mainnya di kapal pesiar. Wah. Kan orang nggak tahu kan, kalau gue main kapal pesiar kan, pasti kan nggak terekspos dong. Dan itu nominalnya di luar biasanya, lebih tinggi. Wow. Jadi waktu itu nggak tahu kenapa gue langsung tolak. Gue nggak lagi gitu. Ini tinggi loh bro gitu. Enggak, gue ngambil. Nggak mau ngambil, karena gue takut kan. Nanti mana tahu gue di situ mati gimana? Udah. Habis itu nggak lama nelpon lagi orang yang beda main di Sulawesi. Gue tolak juga, enggak. Padahal waktu itu gue butuh duit dong untuk si anak. Waktu itu enggak. Tapi gue setelah nolak, aduh gimana ya? Tapi gue bilang sama Allah, ya Allah, gue udah nolak semua. Kasihlah duit minimal untuk anak saya yang sakit. Terus gue pulang, bukan stres sih, down lah ya, down. Nah di sini nih gue beruntung dapat istri. Dia datangin saya, ayah kenapa? Ya kayak gini bun, doakan aja lah ya, ayah bisa cari kerja gitu. Gak usah khawatir ya, ayah gak usah pusing, gak usah terlalu stres segala macamnya gitu. Istri gue bilang gini, gak apa-apa lah kita mati kelaparan, asal jangan uang haram masuk rumah. Allahu Akbar. Nah di situ tuh deh, gue ngerasa ya Allah, ini istri luar biasa, luar biasa. Gue bilang, tapi gue sebagai laki kan nggak mungkin ngebiarin kayak gitu. Disitulah gue ngerasa, nggak tahu energi itu ada. Allah udah nitipin istri yang luar biasa, nggak mungkin gue manfaatin gitu aja dia, ya kan? Nggak bisa, gue berjuang nih. Habis itu gue minta sama Allah. Sebelum gue minta sama Allah, istri gue bilang, ayah udah minta tolong sama Allah belum? Gue bilang, ya Allah, oke, gue minta doa sama Allah kan, ya Allah, anak saya sakit dua-duanya, tolong dikasih uang. Cash hari itu dikasih Allah ya, cuman dengan cara yang luar biasa. Lewat apa? Tiba-tiba nih ada yang nelpon, kan gue jualan lontong di salah satu tempat namanya Bang Yudi kan di Pekanbaru. Dia ngasih gue tempat free. Masya Allah kebaikan luar biasa. Terus dia nelpon, Riko kok nggak jualan lontong lagi? Gue jujur dong, kehabisan modal. Biasanya berapa sekali produksi? Biasanya 200.000. Biasanya 200.000 aja. Boleh deh abang pinjamin 100.000. Gak usah deh bang, gue cari yang lain aja gitu. Gak apa-apa, datang aja ke sini. Ya udah deh, gitu ya. Sebelum gue mau keluar, tiba-tiba datang tuh ibu-ibu yang tinggal nggak jauh dari depan rumah gue itu datang, pesan madu ke gue. Ini udah lama gue nggak jual madu deh. Tiba-tiba pesan madu, pesan madu dong 2. Tapi boleh nanti nggak barang ibu? Boleh. Oke, gue pergi. Sebelum gue pergi, istri gue minta apa? Ayah pengen makan ayam geprek deh. Istri gue kan lagi hamil anak ketiga. Selama 4 bulan itu makan apa nggak bisa, selalu muntah. Tiba-tiba minta ayam geprek deh. Bingung gak lo? Bingung. Di motor gue nangis. Ya beliin ayam aja gue nggak sanggup gitu. Tapi gue ya udahlah, Allah kasih jalan lah ya. Terus gue sampai di tempat Bang Yudi itu, terus dia nyodorin ke gue duit 200.000. Nih kan minjamnya 100.000 bang. Enggak, ini 200.000 ambil aja. Nah, jangan gitu kan. Nggak boleh nolak apa? Nggak boleh nolak nih. Kebaikan orang, oke gue ambil. Abis itu dia ini jual madu deh. Ini semua nggak tahu apakah kebetulan atau nggak ngerti gue kan. Gue bilang bang boleh gue pinjam nggak madunya? Silakan nggak apa-apa, ambil aja, ambil 2. Dan yang ketiga dia jual ayam geprek deh. Kok bisa begitu sih? Lo hidup lo tuh kayak apa ya? Ini nggak tahu. Beneran iya. Jadi gue ayam geprek gue pesen dong sama karyawannya kan udah ada duit 200.000. Ajaib kan? Allah punya rencana nih. Allah punya rencana luar biasa. Gue bilang pesannya ayam geprek oke. Kemudian ayam gepreknya udah oke, terus kan gue mau pulang, datang istrinya, istri Bang Yudi. Riko kok nggak makan di sini? Enggak, untuk istri, alhamdulillah lagi hamil. Wah alhamdulillah ya. Ya udah nggak usah bayar, ini dari kakak aja ambil bawa pulang. Oke. Itu duitnya kan nggak berkurang deh. Iyalah. Nggak berkurang kan? 200.000. Oke. Gue pulang ngantarin madu. Antarin ibu ini madunya. Oke. Dia ngasih duit gue tuh lebih. Dia sebelumnya beli madu ke gue deh. Tahu harganya dong? Tahu. Kenapa? Tahu harganya. Kenapa lebih? Lebih. Terus dia bilang, Bu ini kan lebih gitu kan. Gak apa-apa, emang pengen lagi ngasih untuk anak-anak. Kebayang gak lo ya? Bertambah lagi duitnya, bertambah. Nah suami ibu ini itu tukang jahit. Gue motong celana di situ, tapi gak gue ambil-ambil. Gara-gara uang gak ada. Gak bisa nebus. Gak bisa nebus. Nah ini duit ada nih. Yeah, ada. Terus gue bilang, Pak pengen ambil celana. Mau diambil juga nih celananya.
Allah. Lo motong buat apa? Oh, buat naikin ke mata kaki di Yes. atasnya. Oke. Habis itu si bapak bilang, ini udah dipotong, ya udah bawa aja nggak usah bayar. Bayang deh, duit nggak aku potong sedikit pun. Nggak berkurang nambah malah. Nggak berkurang, nambah, ayam geprek dapat semua. Terus gue bilang sama istri, gue sampai ngomong sama istri, Bun ini duitnya, ini ayam gepreknya. Gue cerita, kita nangis dua-dua di kamar. Masya Allah. Satu waktu lagi. Satu Satu waktu kan itu kan? Yes. Hitungan jam kan? Ya, luar biasa. Habis itu, Bun kita bawa anak kita berobat yuk. Bawa berobat singkat cerita 2-3 hari nggak sembuh juga. Memang belum sembuh. Akhirnya gue sholat lagi, ya Allah bantulah ya Allah gimana sembuh. Datang adek, bang ini dibawa ke spesialis anak ya. Karena kayaknya udah kurus gitu. Wah dalam hati gue spesialis. Yang biasanya udah berapa duitnya? Apalagi spesialis satu anak udah berapa gitu. Terus gue minta ya Allah, gue nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi lah. Kasih jalan keluar lah. Gue sholat asar. Pulang tiba-tiba duit 700.000 dikasih mama saya kan. Mah ini duit 700.000 bawa anaknya berobat. Gue nggak mau ngerepotin. Enggak, ini ambil, ini bukan duit mama, tapi duit siapa? Gue punya adik 7 orang deh. Oh, Yes. 7-7-nya itu apa sih namanya? patungan. Yes. Cepet-cepet. Nggak tahu gue berapanya, tapi mereka bantu, ma ini titip untuk abang. Dia nggak mau ngasih langsung takut kesinggung mungkin. Iya. Itu kan luar biasa. Oh iya dong. Luar biasa ya. Habis itu gue bawa ke rumah sakit. Itu gimana ya? Allah tuh memperlihatkan, membuat gue tuh kuat gitu. Satu dan kedua adalah kebesaran Allah. Yes. Dan yang ketiga ketika lo melakukan sesuatu beribadah sesuai dengan contohnya. Insya Allah. Iya dong. Iya. Maksudnya kan perbuatan jadi gak sia-sia. Iya. Karena Allah buka kerannya. Terus yang tadi gue amazed juga adalah ketika lo betul-betul pasrah. Iya. Mengingatkan gue pada guru-guru kita tuh mengatakan bahwa Islam itu menyerah. Islam itu pasrah. Ketika lo bergantungkan nasib lo semuanya itu hanya pada Allah Jalla wa'ala. Ternyata Allah mudahkan Alhamdulillah. Masya Allah. Wa ma yattaqillah. Iya. Termasuk waktu ke dokter spesialis. Di dokter spesialis, billnya itu kan ada dari ya. Itu kalau nggak salah gue tuh 600-an lebih lah. Gue lupa. Wow. Duit gue kan 700.000. Tapi sebelumnya dokternya bilang gini. Ini harus minum susu yang khusus katanya. Harga susunya berapa dok? 350.000-an lah. Nggak cukup dong duit gue deh. Iyalah. Ya kan? Kalau dibayar ke kasirnya berapa ya? 600.000-an. Ininya gimana? Iya kan Beli kurang susunya. 200 sampai 300 ribu lagi tuh. Masih kurang kan? Terus oh gitu ya dok ya. Iya. Tapi susunya nggak ada di sini. Di apotek jalan sana gitu. Oh ya deh, nggak apa-apa. Ya saling lihat-lihatan sama istri kan. Udah kebaca lah, duit nggak ada. Ya udah. Habis itu gue ke kasir kan dari bayar. Di situ kan kelihatan billnya ya. Iya. Pak Ariko oke datang. 600-an sekian. Lu tahu nggak deh? Gue bayar cuma 350-an. Nggak mungkin. Gimana caranya? Tahu nggak? Di diskon 50% sama dokter yang tadi. Hah? Tahu dari mana kalau lu nggak? Tahu. Gue nggak tahu. Wow. Allah deh. Oh iya. Jadi waktu itu gue Allah. Wah, gue nggak bisa ngomong ya waktu itu. Allah luar biasa lah untuk gue. Jadi waktu itu gue pergi ngambil susunya, gue beli susunya. Alhamdulillah anak gue sehat. Alhamdulillah anak gue sehat. Tapi dari skenario itu deh, gue pikir lagi, wah ini luar biasa Allah nunjukin gitu ya, nunjukin kuatnya ke gue gitu. Dan satu lagi deh, waktu itu gue sempet down lah ya, kita musisi hijrah segala macam. Kemudian gue kan lihat-lihat di YouTube kan, waktu itu gue lagi jualan lontong tuh, gimana ya Allah kasihlah saya gue jalan keluar atau minimal kasih kayak gue itu penguat gitu, penguat ya. Jadi suatu waktu gue sering ngelihat yang viral pada saat itu, beliau pernah kesini nih Abu Tako. Oh iya. Ya kan kenal kan. Jadi kan waktu itu kan kalau nggak salah vendor itu kan jadi talenan ya. Iya. Pernah Jadi ya? dihancurin alat musiknya kan. Pernah ya. Jadi waktu itu Jadi meja, jadi talenan. wah keren banget nih Abu Tako ya. Waktu itu gue pengen sharing dengan beliau nih, tapi nggak dapet akses. Pengen sharing ya, namanya juga beliau senior di sana, hijrah, kemudian mungkin banyak rintangan yang lainnya. Gue pengen sharing gitu, pengen dapat insight. Terus gue bilang sama Allah gini, ya Allah kapan ya gue bisa ketemu dengan Abu Tako ya, kasih akses deh gitu. Beliau kan di Jakarta kalau nggak salah saya, di Jakarta. Iya. Tapi kan gue nggak mungkin ke Jakarta ngapain, gitu kan. Nah, yaudah pokoknya gue doa aja, ya Allah ketemukan deh gue sama Abu Tako, minimal ngobrol sebentar kek apa kek gitu ya. Penting gue dapat insight. Satu waktu gue lagi jualan lontong, tiba-tiba tuh datang Bang Yudian tadi, datang ke mobil, panggil gue kan, Riko sini ya. Riko
kenal nggak sebelah ini siapa gitu. Gue lihat Abu Tako deh. Serius loh. Bayangin. Wah. Gue nggak tahu apakah ya bisa. Mereka kenal tuh. Kenal, sahabatan, temenan kan. Ini Yudi mana sih? Hah? Yudi mana? Ada yang punya food truck di Pekanbaru. Bukan Yudi yang di Jakarta, Cibubur. Bukan, di sini. Hmm, Bukan oke. di Pekanbaru. Ya. Nah. Gue pikir Yudi yang teman Rahmat juga. Nah. Ada. Bukan. Bukan. Oke. Di Pekanbaru. Nah bayangin ya, gue pengen minta sama Allah tuh, ya Allah, gue pengen sharing nih sama Abu Tako. Ya. Akhirnya apa? Oke, misalkan Abu Tako itu punya kesibukan atau rencana planning lain di Pekanbaru, tapi minimal dia nyamperin gue deh. Wow. Allah kan ya. Oh Allah semua. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, kok bisa Abu Takonya hadir di sini? Mungkin Abu Tako lupa sama gue, gitu, nggak ingat mungkin. Oh sempat ada project? Enggak, waktu itu cuma ngobrol bentar. Oh oke. Seperti yang gue minta sama Allah kan. Yeah. Sebentar aja nggak apa-apa, penting gue sharing. Cuman Abu Tako tuh bilang gini. Intinya dalam hijrah itu pasti akan ada tantangan. Semangat ya. Dekat aja sama Allah. Udah gitu. Masya Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Amor. Abu Tako. Amor. Oh, Bang. More. Let more. Masya Allah. Semoga Niriko. jadi amal jariah kan buat beliau kan. Ya amin ya Rob. Jadi alhamdulillah perjalanan yang seperti itulah yang buat gue tuh Allah Akbar lah. Dalam artian itu pelan-pelan Allah bukain. Pelan-pelan tuh Allah bukain deh. Akhirnya gue mulai punya usaha. Waktu itu ada pelaminan syar'i. Nggak punya modal 0 rupiah, tapi akhirnya Allah kasih jalan, ada. Akhirnya jadi. Terus gue buka catering sama salah satu sahabat gue namanya Bang Fauzi. Itu pure, beliau itu ngajakin gue, dan gue nggak ada modal. Tapi ngajakin, alhamdulillah pada saat itu jadi catering yang termasuk diperhitungkan di Pekanbaru. Kemudian gue juga buka interior, bisnis interior. Itu modalnya juga ngutang. Bayangin ngutang. Contoh kayak kita triplek aja kan panjangnya 2,4 meter kan. Itu ruangan gue aja 2,2. Gak bisa kan. Tapi alhamdulillah akhirnya punya workshop sendiri, punya alat yang lengkap, punya karyawan segala macam. Itu kan Allah semua deh. Semuanya Allah deh, luar biasa. Dan sampai sekarang gue misalkan ngajar kayak public speaking itu nggak ada yang dipikirkan, nggak pernah. Dan apa kesimpulannya setelah lo betul-betul meninggalkan sesuatu karena Allah bukakan pelan-pelan meskipun tertatih-tatih gitu ya, sampai akhirnya sekarang lo ada di posisi yang ya mungkin punya banyak audiens atas izin Allah gitu kan, banyak yang belajar, lo liat komen-komennya banyak yang ternyata dapat manfaat juga apa yang lo kasih ke mereka gitu ya. Apa poinnya bro? Gue bilang gini Del, ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti ganti kan. Kita janji Allah pasti ganti dengan hal yang jauh lebih baik. Itu gue buktiin Del. Wow. Buktinya apa? Alhamdulillah dulu gue mikir dulu tuh wah enak banget ya kalau jadi artisnya, enak banget. Bisa ke sana ke sini enggak. Kalau kita sampai di sana saya ngerasanya kok hampa gitu, nggak ada apa-apa. Tapi sekarang itu bahagianya luar biasa. Gue dapat istri yang luar biasa, anak-anak gue alhamdulillah gitu ya. Ibu itu mama di samping saya itu masya Allah, Allahu Akbar, luar biasa. Sekarang itu mama tuh semangat banget belajar, wah tuh luar biasa. Oh belajar ilmu agama? Yes. Wow. Alhamdulillah sudah hijrah juga. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah deh. Tante pilihan tepat insya Allah. Alhamdulillah. Jadi dan gue juga satu hal deh. Gue pernah punya impian lah ya. Waktu itu berdoa, ya Allah jangan cabut dulu nih nyawa gue nih sebelum gue bisa bawa mama umroh. Amin ya Rob. Waktu itu gue bilang kan. Akhirnya? Januari tahun lalu gue gak punya duitnya gak ada. Duit gak ada tapi pengen bawa mama umroh. Ya gimana ceritanya ya? Gak masuk akal. Gak masuk akal ya. Matematika manusia gak nyampe. Gak mungkin ya. Gue bilang sama mama, "Ma, tahun ini umroh yuk." Gue bilang deh, tahun ini umroh yuk. Kapan? Bulan 10 gimana? Duitnya gak ada. Duitnya udah ada. Gak ada mah. Terus gimana? Cara DP-nya. Kita doa aja ya mah. Mama doain khusus. Gue juga doa. Berharapnya doa yang selaras mudah-mudahan cepat Allah kabulkan. Alhamdulillah Del. Gue berangkat tepat di tanggal yang gue mau. Persis. Sama mama. Caranya gimana? Waktu itu gue minta sama Allah aja Del. Ya Allah, gue pengen bawa mama umroh. Gitu. Tapi setiap hari gue doanya seperti anak kecil yang ngerengek sih gitu. Gue minta. Terus gue bayangin gue umroh setiap hari Del. Karena gue ingin liatin ke Allah tuh, ya Allah gue tuh udah
ngebet pengen umroh bawa mama. Terus Der, gue ucapin satu kata di depan Ka'bah itu, Ma, akhirnya kita sampai di sini. Itu udah gue ulang ratusan kali sebelumnya Der. Dan bisa diucapinnya betul-betul di depan Ka'bah. Alhamdulillah. Ketika tawaf tuh. Alhamdulillah. Zen. Gue ibaratnya di rumah, gue ya Allah, gue seolah-olah gue tawaf gitu, Masya Allah. Ingin ngerasakan. Gue download semua Der. Gue cari gambarnya, bentuk Ka'bahnya, pintu Mekah tuh gimana, lantainya gimana, bentuk masjidnya gimana agar tersave di pikiran gue Der. Gue pengen ke situ. Gue ya Allah, saya pengen ke situ. Gimana caranya? Akhirnya apa? Waktu gue udah bilang ke mama, gue kan ada bisnis penjualan juga, jual produk. Itu Der, nggak tahu kenapa tiba-tiba penjualan naik. Jualan apa? Gue jualan suplemen ya. Oh oke. Jadi pada saat itu, wah itu naiknya luar biasa. Pakai apa? Ikhtiarnya? Karena gue jualan aja. Nggak door to door ads? Nggak ada pakai ads, hanya di Sosial media? Sosial media. Suplemen apa sih? Nah, propolis ya, British Oh propolis. oke. Nah jadi waktu itu gue itu ya datengin orang, kemudian gue tawarin produknya, ya sudah gitu. Atau gue tawarin mau nggak jadi reseller saya gitu, atau mau jadi agen saya gitu. Terus datang satu orang yang ingin jadi agen gue Der, dan itu penjualannya banyak. Jadi setiap hari itu penjualan gue tuh begini, luar biasa. Tiba-tiba banyak penjualan. Ya udah gue dapat duit langsung gue DP-in untuk umroh. Waktu itu kalau nggak salah dapat 25 juta. Gue DP-in semua. Yang keuntungan itu gue DP-in. Gue bilang sama istri, Bun, izin ya. Oke, nggak apa-apa ya. DP-in. Nah, sampai 1 bulan, gue kan pokoknya gue bilang sama travelnya, 1 bulan sebelum berangkat gue janji lunas. Oke. Ini besoknya itu udah jatuh waktu 1 bulan, tapi nggak lunas. Ya. Belum lunas, duitnya kurang waktu itu 15 juta. Terus? Gue minta sama Allah, ya Allah, tolong kasih jalan keluar 15 juta nih. Karena udah besok kan harus hari ini kan. Lagi-lagi gue beruntung deh punya istri luar biasa. Apa katanya? Nih, istri gue datang. Ayah kenapa? Kurang Bu duitnya. Berapa ya? 15 juta. Dia ngeluarin duit 15 juta deh. Dari mana bos? Dia bilang, nih. Gue bilang, ini duit dari mana? Ini udah Bunda simpan selama 2 tahun khusus untuk mama berangkat umroh. Wah. Terus gue bilang deh, dan mama gue bilang, mama gue nangis di situ. Kalau nggak salah 2 tahun belakangan kalian pernah nggak makan, susah makan. Oh iya. Terus duitnya nggak dipakai. Dia bilang enggak, kan memang khusus untuk mau umrohkan mama. Masya Allah. Ya gue dari gimana ya Der? Ini bukan anak kandungnya loh Der. Tapi mau mengumrohkan mama gue kan. Dia yatim piatu. Maka waktu itu gue pikir, wah itu bahagia banget ya. Bahagia banget. Dia berkorban untuk orang tua gue kan. Ya gue sampai umroh habis itu, Masya Allah, Allah Akbar. Sampai di sana gue nggak bisa bergerak di depan Ka'bah tuh, nggak bisa bergerak. Karena apa? Gue ucapin kata yang sudah ratusan kali gue ulang. Ma, alhamdulillah kita sampai di sini ya. Diem doang depan Ka'bah? Iya. Lah kan ikut wave dari kan turun eskalator kan Der ya. Oke. Kan belum ikut tol. Oh, gue pikir pas sudah tawafnya itu. Itu lihat. Oh, di situnya betul. Gue pegang tuh tangan mama tuh. Ma, ya gue peluk, gue cium kening mama kan. Itu nyata nggak nyata? Gue pikir gitu kan. Ini luar biasa nih Allah nganterin gue ke sini. Ya Allah Akbar lah. Masya Allah. Luar biasa Der. Ini buah dari ketika kita betul-betul meninggalkan sesuatu karena Allah, menggantungkan semuanya kepada Allah, pasrahkan semuanya gitu kan. Ternyata hasilnya nih di luar dugaan ya. Di luar dugaan loh. Kadang kita selalu berpikiran tentang matematikanya kita kan ya. Iya. Besok mau makan apa sih gitu ya. Tapi gue buktiin enggak. Tadi kan gue simak lo dikit-dikit minta sama Allah. Yes. Maksudnya pelajaran yang didapat adalah buat teman-teman mudah-mudahan juga bisa termotivasi dan terinspirasi. Adalah ketika kita dapat sesuatu musibah dan seterusnya kan, banyak orang langsung berprasangka buruk sama Allah. Enggak kok, gue nggak suuzon sama Allah. Nah, caranya yang tadinya mungkin disangkanya nggak suuzon, tapi dinilai suuzon ketika besok kita makan apa ya? Aduh, kalau gitu caranya mah susah dong. Nah, jualannya jualan lontong aja, mana laku sih? Kenapa nggak jualan gorengan?
misalnya. Ya kan terus support system kita atau istri atau suami kita jualan gorengan, depan udah ada gorengan, sini udah ada gorengan, kita juga jualan. Apa kata orang? Nggak mungkin laku lah. Wah, macem-macem tuh. Itu kan sinonim dari kata suudzon sama Allah tabaraka wa ta'ala kan. Benar. Yang mungkin dirasa-rasa taunya tuh suudzon tuh cuma gara-gara kayak engkau mau begitu ya Allah. Misalnya secara verbal, tapi secara ada hal-hal yang disinyalir nyerempet atau irisan dengan suudzon seperti yang tadi mungkin dikit-dikit ngeluh. Yeah. Tapi tadi kalau gua ambil pelajarannya sih, wow, lo dikit-dikit minta. Allah tuh luar biasa deh. Berat loh bro kayak gitu bro. Gue juga dulu Berat kadang pasti. fitrahnya kadang kayak ya Allah gini amat ya hijrah. Iya. Kan kita jujur ya waktu itu kan. Ya. Segininya belum lagi nanti kata pihak-pihak tertentu mungkin ini keluarga ya mohon maaf ya mungkin mengatakannya bahwa kayak pakai sosokan sih hijrah. Iya. Wah. Tapi Allah tuh luar biasa deh. Ya. Ada juga satu momen di mana gue butuh dana 30 juta. Allah kasih cash deh. Gimana tuh caranya? Itulah hebatnya Allah deh. Luar Cash? biasa deh. Ya. Gimana caranya bro? Iya. Ini luar biasanya Allah der ya. Jadi gue kan punya bisnis interior. Oke. Jadi waktu itu pengen buka lebih besar. Kendala dana. Ya karena waktu itu masih kecil banget kan. Terus gue coba hitung berapa dana yang gue butuhin. Waktu itu lebih kurang 30 juta. Gue pikir dan ini waktu COVID. Terus gue bilang sama istri, Bun, ada punya duit gak ya? Jadi waktu itu Allah Akbar lah ya. Jadi waktu itu sempat naik. Habis itu pas COVID kan turun lagi deh. Oh iyalah. Ya kan? Semua kan kena dampak kan. Termasuk gue kena dampak. Iya. Dan gak ada tabungan. Tabungan gak ada. Jadi habis itu gue tanya istri, kenapa ya butuh duit 30 juta Bun? Untuk apa? Untuk buka lebih besar. Duitnya gak ada ya. Gue pusing kan, kemana ya? Gue pinjam ke bank riba, gue pinjam ke teman gak mungkin, lagi COVID segala macam. Siapa ya? Terus istri bilang gue gini, istri gue bilang gini, Ayah udah minta sama Allah belum? Oh diingetin deh. Hebatnya istri gue deh. Alhamdulillah. Oh iya Allah benar. jaga beliau. Amin ya Rob. Jadi kita bersandarnya biasa manusia tuh ke temen dulu, ke bank dulu misal, dan seterusnya kita lupa gitu. Masa yang diutamakan? Harusnya kan jalan pertama kan Allah kan ya. Gue lupa. Terus itu istrinya itu. Ya gue bilang astagfirullahaladzim. Oke. Waktu juga doa. Gue doa itu detail deh. Ya Allah, gue pengen interior gue nih besar. Sekarang gue butuh dana 30 juta cash. Gimana caranya? Tolong saya kasih solusi. Wah gitu ya. Nah intinya alhamdulillah Allah gini dah. Gue ditelepon sama teman. Waktu itu sudah 4 atau 5 tahun gak pernah komunikasi. Gue telepon. Dia telepon gue. Bro ngopi yuk. Ya ayo gitu. Ngopi. Di hari yang sama? Apa besok? Setelahnya. Oh Kalau setelahnya. gak salah gue tuh 3 hari setelah gue minta. Ngopi. Boleh gak gue bawa anak istri? Oh boleh gak apa-apa. Datang aja. Terus kita ngopi ngobrol. Terus dia nanya. Sekarang apa lu bro kerjaannya? Buka interior. Hah buka interior? Wah gue baru buka kantor lagi. Isinya udah ada orang gitu ya. Gue bilang ya namanya juga gak rezeki gitu. Gak apa-apa. Udah sampai mana bisnisnya? Dia cerita. Ya gue bilang. Gue jujur karena sahabat gue lama kan. Begini. Kenapa gak dikembangin? Ya tergantung modal bro. Dia cuma bilang gini. Semoga Allah mudahkan ya. Masya Allah. Oke. Ya, amin. Gue bilang amin. Besoknya gue diundang ke rumahnya. Dia ngobrol. Dia sharing. Waktu itu masalah keluarga. Kita coba ngobrol. Habis itu dia nanya lagi. Bro gimana sih usaha kemarin? Ya alhamdulillah. Jalan. Tapi butuh dana 30 juta. Dia cuma bilang nih. Waduh semoga Allah mudahkan ya. Iya. Gue penasaran. Kemarin kalau nggak salah pernah ngomong gini. Kenapa diulang lagi gitu. Ini kenapa sih gitu. Jelas kalau mau bantu gitu. Baru mau ngomong gue. Dalam hati manusia kan bukan kita minta-minta ya. Iya tahu. Gitu ya. Jadi besoknya dia nelfon gue lagi. Bro main dong ke kantor gue nih. Kantor gue baru. Oke gue datang. Wah kantornya besar ya. Oh, Masya Allah alhamdulillah sukses nih teman gue. Senang. Habis itu masuk gue dia tur lah ya. Ke tur kantor lah ya. Ini ruangan gue karyawan. Office tour ya. Iya segala macam. Habis itu gue duduk di ruangan depan. Terus dipanggil sekretarisnya kan. Sini ya. Tolong buatin kwitansi 30 juta. Kasih sama bapak ini. Gue kirim kan. Bu untuk apa bro? Iya untuk usaha kemarin. Terus gue bilang tunggu dulu. Kita nggak tahu akadnya apa. Oh ya. Kalau jelas lu mau ada saham di sini, ya harus tahu dong perjanjiannya gimana. Dan gue nggak pernah ngerti dengan investor. Waktu itu gue bilang kan,
Wah lu salah paham bro, gue gak ngajakin kerjasama. Oke, berarti gak kerjasama, hutang dong, gitu kan? Hutang dong. Kalau hutang, gue harus tahu dulu berapa per bulannya. Kan jelas, kan mampu nggak gitu kan? Iya. Bukan, nggak ada utang-utangan. Ya terus apa? Ya udah pakai aja. Mau ada ngomong usahanya jalan lancar. Allahu Akbar. Gue pikir, wah bercanda nih orang. Ya kan? Nomor rekening lu berapa? Kirim deh. Ya gue kirim kan, kirim. Terus lagi ngobrol, bro coba cek deh, cek. Masuk 30 juta. 30 juta. Terus gue bilang, bro ini gue ganti gak sih? Gak usah, bawa aja pulang, kerjain tuh urusan lo. Terus gue bilang ke rumah, gue buka rekening, Bun, hah dari mana ya? Gue bilang, Allah ngasih cash 30 juta. Luar biasa Allah dia. Oh jelas. Luar biasa dia. Jelas. Cuman gue pikir waktu itu deh, yang gue ambil pelajaran adalah gue berusaha untuk mengeluarkan kemampuan kita sebagai manusia untuk jadi jalan keluar. Ini bisa nggak? Ini bisa nggak? Ini bisa. Kita lupa sama Allah deh. Padahal yang mendatangkan itu kan Allah semua. Nah jadi alhamdulillah hari ini terus terang kita semua pasti punya masalah pasti. Oh jelas. Tapi alhamdulillahnya ketika kita dekatkan diri kita ke Allah itu menggantungkan seluruh harapan kita, jauh ringan deh. Jauh ringan. Jadi alhamdulillah sampai ini termasuk deh salah satunya, bukan berlebihan sih gue enggak. Masuk gue duduk di sini nih teman-teman. Terus terang, gue adalah salah satu orang yang ngikutin kasih solusi. Lo nih? Iya. Dari kapan? Lama, ya kan? Lama, liatin, sering nonton. Terus gue bilang gini, ya Allah pengen dong, gue pengen duduk di depan Derry ngobrol, sharing atau ada manfaatnya bisa gue share ke orang-orang. Gue minta sama Allah. Terus, jadi waktu itu sempet kan pada saat itu kita WA. Iya kita kontekan tuh. Nggak jadi kan? Nggak jadi. Waktu itu ini gue cerita dikit kronologinya ya. Rahmat Al-Fatih WhatsApp gue. WhatsApp ini ada Fulan. Gue kan belum kenal kan. Gue nggak tahu. Belum. Biasalah gue kan suka dapat rekomendasi. Dia undang ini gimana? Ini temen gue ini apa segala macam gitu kan. Nggak semua juga gue ambil. Oh gue lihat. Oke lah. Masya Allah ya syukron bro. Rekomendasinya coba ntar gue pelajarin dulu ya. Biasanya gue gitu. Diplomatis aja. Akhirnya gue liatin. Akhirnya terus gue liat. Oh menarik, cuma jujur gue belum nontonin bro. Karena waktu gue lagi hektik banget ya. Kalau nggak salah kan gue janjian tanggal 17. Gue itu so Raffi Ahmad banget sih. Sebelumnya sorry bro kalau memang lo ngerasa gitu ya. Kita chatnya kapan? Terus gue bilang kayak gue full sampai sebulan lebih. Jadi kalau bisa panggil balik lagi gue tanggal 17. Gue mau kemana waktu itu gue lupa ya. Lupa gue pokoknya keluar kota deh. Gue inget banget tuh. Cuma itu gue kayak wah lagi belum sempat ngecek. Biasanya kan gue kalau screeningnya kan gue pribadi maaf ya maksudnya ini kan untuk kepentingan bersama juga. Yang duduk di sini kan insya Allah melalui screening dan ini muamalah ya meskipun dia non muslim apa segala macam cuma minimal ada manfaat betul-betul sesuai dengan namanya kasih solusi. Nggak ngasal. Jadi gue coba pelan-pelan gue sambil screening. Gue keinget jujur gue keinget oh gue cek lagi deh. Tapi baru 1-2 gue tonton video-videonya. Akhirnya gue distract ini lagi, gue keluar kota lagi, keluar ya macem-macem lah. Akhirnya pas kemarin kita ketemu ke Pekanbaru kan. Pekanbaru ketemu. Persis beberapa hari yang lalu ini. Karena gue panggilan dari guru gue, kalau udah guru yang manggil udah susah ditolak tuh. Ustadz Maududi kan, Masya Allah. Akhirnya main nih kita markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah nih begini coba. Mau dong Ustadz, pengen banget emang dari dulu anak pantau, cuma takutnya ganggu kita di sana lagi pembangunan cuma bikin rusuh doang, main traktor doang kan. Ya ayo welcome. Jadi Ustadz tuh bener-bener ngundang kita nih untuk ini loh jadinya nanti ajak teman-teman ya. Kita punya markas besar loh. Kita punya masjid gede loh gitu. Ustadz Masya Allah tuh. Ya udah kita ketemu di situ. Pas gue ngeliatin lagi, oh iya lo yang waktu kita kontak-kontakan ya bro. Gue cek tuh. Baru proven. Oke lanjut terus. Ya. Termasuk salah satu gue duduk di sini tuh gue minta sama Allah tuh. Ya Allah gue pengen tuh duduk di situ tuh ngobrol sama Derry, minimal mudah-mudahan pengalaman yang gue punya mudah-mudahan itu bisa bermanfaat untuk beberapa teman-teman. Amin ya Rabb. Karena memang yang namanya pada saat kita hijrah adalah hal-hal yang luar biasa sulit sebenarnya. Karena itu kan transisi deh. Betul. Transisi kan. Dan memang benar kata guru-guru kita itu perbanyakin sabar aja. Sabar aja karena kita nggak tahu besok itu Allah siapin apa ke kita nggak tahu gitu. Betul. Apakah besok disiapin hal yang luar biasa kita juga nggak tahu. Kita kan cuma jalanin aja. Jadi waktu itu gue alamin alhamdulillahnya itu gue kenal dengan orang luar biasa termasuk duduk di sini. Masya Allah. Dan itu kan luar biasa. Masya Allah. Alhamdulillah. Akhirnya sampai di sini ya Allah ini luar biasa. Lagi-lagi doa gue dikabulin. Ya. Dan itu luar biasa Masya Allah alhamdulillah. Masya Allah.
Nah karena menurut gue pribadi acara seperti ini kan mudah-mudahan bermanfaat kan ya Amin untuk ya orang-orang. Amin ya Rob. Dan gue jujur, gue banyak belajar dari beberapa orang-orang, termasuk lu nih. Ya. Apa nih? Jadi ketika seperti sekarang nih, kasih solusi alhamdulillah, bismillah sudah besar ya. Bismillah. Kadang-kadang ada juga orang yang buat hal yang sama, tapi belum tentu bisa. Oke. Ya. Oke. Atau ada orang yang hanya ingin, tapi nggak sampai-sampai. Ya qadarullah. Qadarullah ya. Tapi salah satu hal yang mungkin menurut gue deh, ini tergantung bagaimana cara berpikirnya juga sih. Oke. Lu mungkin buat kasih solusi, gimana caranya ngasih solusi untuk teman-teman di luaran sana, benar nggak sih? Akhirnya apa? Sebenarnya lu memampukan diri lu sendiri untuk membantu orang lain. Ya. Akhirnya alhamdulillah Allah ngerasa lu sanggup, mampu, ya Allah titipkan kasih solusi. Alhamdulillah. Dengan buat acara ini banyak banget orang yang luar biasa yang lu undang kan. Dan itu bisa bermanfaat untuk orang-orang. Dan gue lihat itu lu memang mempersiapkan diri untuk hal besar. Ini merupakan. Jadi gue belajarnya gitu. Ya. Nah, diri ini begini ya. Makanya pada saat itu gue ngerasa gue juga harus punya pemikiran gitu dong. Ya. Dari dulu pengennya gitu. Nggak berpikir tentang hal pribadi sendiri. Bukan hanya tentang keluarga kecil sendiri. Tapi berusaha gimana sih cara ngasih manfaat untuk orang banyak. Masya Allah. Nah, maka pada saat itu apa yang gue bisa kasih ke teman-teman ya? Apa? Makanya gue buat konten public speaking. Itu cikal bakalnya. Yes. Ya sebelum kita masuk mengenai public speaking, tadi lu udah singgung mengenai kasih solusi, bro. Gue mau jujur nih, bro. Yes. Terkait dalam hal itu sama, bro. Gue pasti jatuh bangun apa segala macam gitu kan. Tapi ketika guru-guru kita mengajarkan, mudahnya sebetulnya cara Allah membantu kita adalah yang pertama kita pasrah menyerah, gantungkan nasib kita, kehidupan kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Ternyata itu adalah betul-betul sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW gitu kan. Yaitu sama, gue gak punya poin plus, meskipun ini juga gue masih banyak kekurangannya terkait dalam hal di ranah di luar branding atau marketing. Selesai. Poin gue di situ, karena mungkin dulunya belajarnya mungkin di kampus begitu, belajar sama mentor guru-guru gue juga di ranah yang itu, dan gue suka mendalami itu, ya kan. Dia memang mungkin passionnya itu gitu kan, gak jauh-jauh dari branding, marketing, copywriting dan seterusnya. Tapi gue berpikir, gue mimpi bahwa gue tadi udah lo mention, gue pengen ngebantuin orang nggak cuma itu gitu loh. Tapi gue nggak bisa. Tapi gue tahu bahwa kayak ya udah gue siapin wadah, gue undang aja, sesimpel itu. Gue siapin wadah, gue undang orang-orang yang memang di luar kapasitas gue, di luar domain gue untuk bersuara menyuarakan untuk memberikan solusi ini kan gitu kan. Gimana caranya? Bismillah, Allah punya cara. Ya kan, gue gak tahu. Gue mungkin bukan di ranah gue yang di ranah public speaking. Misal, meskipun gue juga dulu radio gitu ya, siaran. Tapi mungkin gue gak dalamin itu lebih dalam gitu. Ternyata mungkin lewat lo bisa diberikan solusi kepada teman-teman. Mungkin lewat yang lainnya. Atau mungkin lewat legalitas yang gue juga bukan itu bidangnya. Apapun. Ads, teman-teman tahu lah gue gak pernah pakai ads. Gue pelaku organik. Ads gue gak dalamin. Dan biarkanlah teman-teman yang berporsi di situ gitu kan. Akhirnya share digital marketing lebih detail. Web, anything. Nah ternyata itu kuncinya loh ketika kita betul-betul jalan. Tadi lu sempat mention ada hambatan mungkin gara-gara kurangnya bersandar. Allahu a'lam bishawab gitu ya. Tapi itu sebenarnya kuncinya ya itu kita doakan teman-teman kita yang memang ternyata lagi berjuang, semoga Allah mudahkan dan seterusnya. Sampai akhirnya dengan lu dimudahkan dengan konten-konten public speaking yang tembus 6,6 M, 700.000. Gue nggak pernah bro. Kita pernah nggak ya tembus 8 M ya? Coach kasih solusi waktu itu kan 10 M. Ya mungkin gini, dengan angka yang oke lah, gue amazed sama lo. Gue mungkin dengan 500.000, lo 100.000 gitu kan di YouTube, dibantu boosting dari shorts dan seterusnya gitu kan. Tapi gimana caranya lo 100.000 kok dapat segini? Mungkin di 100.000-nya gue nggak segini gitu loh bro. Nah, lo share deh. Ini teknik apa sih yang lo pakai bro? Nah, awalnya kan nyampur. Konten tuh nyampur. Habis itu mulai dikerucutin. Nah setelah dikerucutin, gue coba konsisten der. Konsisten setiap hari. Kenapa public speaking? Karena pertama, gue ngerasa ini keresahan sih ya, keresahan. Semua orang ya? Ya, kebanyakan orang. Oke. Kemudian komunikasi ini kan penting banget. Karena kadang-kadang yang namanya sesuatu hal yang baik tuh, kalau kita sampein nggak baik kan nggak bisa juga. Karena banyak juga beberapa teman-teman kita mungkin menyuarakan sesuatu kebenaran, tapi malah
membuat kecil hati orang lain, menyinggung hati orang lain. Nggak pada tempatnya. Asatidzah aja nggak begitu. Masa sih kita begitu gitu. Nah di sini kita kan ternyata kan ada adab juga dong cara ngomong. Ada cara untuk ngomong, bukan menjudge orang lain gitu. Yeah. Jadi ada caranya bagaimana menyentuh sisi hati orang lain. Kan gitu. Akhirnya di situ, wah gua kasih deh. Gitu ya, gimana caranya membantu orang. Jadi gua kan fokusnya 2. Gimana cara ngebantu orang, satu dari public speaking, satu lagi dari sisi bisnis kan. Dua gimana caranya, seperti salah satu di bisnis gue yang British Propolis itu, gue bantu mereka gimana cara jualan, gimana cara berkomunikasi dengan orang. Termasuk di sini saya ajarin gimana cara komunikasi minimal. Dan alhamdulillah gue nemuin pola, alhamdulillah dan bismillah 6 bulan insya Allah bisa bicara. Maksud itu bisa presentasi gitu dengan bagus. 6 bulan deh. Yes, itu waktu yang cepet loh. Yeah. Dulu gue butuh waktu 3 tahun dulu untuk lancar bicara, gara-gara itu pun didukung gara-gara lo daily activity-nya, siaran radio apa segala macamnya. Gimana caranya 6 bulan bisa bicara dengan lugas? Jadi gue pernah buat teori yang gue dapetin. Habis itu gue bagi jadi 3 deh. Jadi gue bagi jadi 3. Ada fase belajar public speaking itu orang kan banyak teknis gitu. Kalau menurut gue bukan. Jangan teknis dulu, tapi mindsetnya dulu. Apa tuh? Karena mindset public speaking ini kalau udah benar, dia akan luar biasa pencapaiannya. Dibandingkan orang-orang yang masih takut atau bla 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 ya. Termasuk lu lah. Untuk membangun yang nama kasih solusi itu kan butuh mindset yang luar biasa. Iyalah. Ya. Kalau misalkan mindsetnya biasa mungkin nggak bisa duduk di sini. Termasuk public speaking. Jadi saya bagi 3. Yang pertama adalah fase mindset, yang kedua teknis, yang ketiga ujungnya atau puncaknya komunikasi menurut gua itu adalah rasa. Orang yang berbicara dengan rasa. Jadi orang yang powerful itu adalah ketika dia berbicara itu sampai ke hatinya orang. Oh iya. Susah tapi kan. Ya termasuk lu lah. Ya. Intinya orang yang berbicara dengan rasa adalah bagaimana cara bisa menginfluence orang, bisa menggerakkan orang lain, bisa meyakinkan orang lain dan yang lainnya, dan segala macamnya. Itu kan rasa. Tapi diawali dengan mindset ya. Mindset. Kalau secara teori kan 10.000 jam terbang gak sih? Secara teori. Kan gue pernah bahas kalau nggak salah. Kalau kita breakdown menjadi 3 jam sehari kita latihan atau praktek itu butuh 9 tahun. Kelamaan kan? Kelamaan. Terus? Kalau daripada mikirin itu kita mending pikirin yang lebih kecil agar lebih mudah untuk kita pahami. Contoh kasus. 10.000 ngapain dipikirin 10.000? Mending 1.000-nya dulu gitu. 1.000-nya masih banyak, 100-nya dulu, 100 masih banyak, 10 masih banyak, 1 jam pertama dulu yang dilewatin. Karena 10.000 jam terbang gak akan pernah kita capai kalau 1 jam pertama gak pernah kita mulai. Riko Abu Al-Fatih. Ya. Ini gak gue dapetin nih mindset seperti ini di guru-guru public speaking gue dulu nih. Tanpa mengurangi rasa hormat buat para guru-guru gue yang pernah gue belajar sama Anda ya. Mantep bro. Kok bisa kepikir seperti itu? Kenapa? Karena yang penting mulai dulu. Ya karena gue dulu introvert deh. Sempat dibully orang dulu kan gara-gara kemampuan komunikasi. Gak bisa. Tapi akhirnya memaksa diri gue untuk belajar. Dan ternyata gara-gara mindset kita itu sudah on the track lah misal. Kita sudah gue pengen ini. Kita tahu resikonya. Resikonya ketika kita mulai bicara kita pasti akan salah. Resikonya ketika kita bicara mungkin kita ngeblank. Atau kita ditertawakan orang minimal. Tapi itu resikonya. Mindset yang benar, dia akan berani ngadepin itu resiko. Dia udah tahu resikonya begini, dia jalan terus. Mau orang tertawa, mau apa, dia tetap jalan terus. Kemudian dia latihan setiap hari. Dan latihannya konsisten. Jadi gue udah buatin list latihannya apa yang harus dia latih setiap hari. Dari verbalnya, dari vokalnya, dari visualnya dia latih setiap hari. Nah kemudian dia harus bertemu dengan orang baru setiap hari. Karena? Latihan komunikasi. Kalau orang yang sama? Kalau bisa orang baru. Karena public speaking ini kan kemampuan bicara. Bukan kemampuan menulis. Jadi gak bisa kita hanya lihat video, baca buku, kemudian datang seminar-seminar. Gak bisa. Orang yang sama tapi percakapan yang berbeda? Bukan, orang yang baru. Iya, maksudnya kalau orang yang sama dengan percakapan yang baru? Orang yang sama? Enggak. Tapi dengan, kalau yang pola yang gue buat ya, temui minimal 5 orang satu hari. Minimal 5 orang satu hari, bebas mau ngomong apa aja. Wah, gue demen ya kalau ada timeline yang begini nih. Iya. Terus gue bilang, logikanya kalau 5 orang satu hari, sebulan berapa? 150 orang. Pertanyaannya, dalam 150 orang tuh berubah gak komunikasinya? Pasti. Berubah gak mentalnya? Pasti. Mungkin di orang pertama dia tanya, Assalamualaikum, kenalkan nama saya Riko. Mungkin itu aja. It's okay, gak apa-apa. Orang kedua nambah gak? Minimal nambah. 150 orang minimal dia bisa mempertanyakan orang dengan 50 pertanyaan. Itu minimal. Wow. Nah, kemudian dia praktek terus. Dia praktik terus dan itu sudah banyak yang buktikan ya, alhamdulillah. Jadi ada satu anak muda
Anak muda ini tadinya dia ikut di bisnis, sebuah bisnis yang mempresentasikan bisnisnya ke orang-orang ya untuk ikut bisnisnya. Sebelumnya dia kurang bisa meyakinkan orang lain, susah untuk meyakinkan orang lain. Abis itu gue bilang, pengen belajar nggak gimana cara yakinkan orang lain? Mau nggak belajar? Mau nggak ibaratnya setiap hari konsisten setiap hari? Mau nggak minimal latihan sejam dalam sehari itu minimal sekian jam latihannya, mau nggak? Mau, oke. Dia ikutin rule-nya deh, ikutin rule-nya. Nggak nyampe 6 bulan, gue di WA sama dia, coach gitu ya. Dia dipanggil gue tuh, bang, tahu nggak? Tadi saya ngundang 20 orang. 19 orang gue yakinin di tempat. Luar biasa. Potensi closing tuh. Yes. Closing di tempat. Wow. 19 orang. Oh, bukan potensi lagi, closing. Closing di tempat 19 orang dari 20. Masya Allah. Yang hebat siapa? Dia, Der. Dia yang memaksa dirinya untuk terus latihan. Dengan pola ikhtiar yang lu berikan. Ya, dengan pola itulah ya. Tapi intinya kan dia yang berjuang. Terus gue coba saya mau tahu dari bangun tidur sampai tidur lagi ngapain. Coba tulis. Saya breakdown jadi per jam. Misalkan bangun jam 4 sampai jam 5, 6, 7, 8. Itu ngapain aja, silakan tulis. Dia tulis. Terus ya gue bilang, ini gak usah, ini gak perlu, ini gak produktif. Ganti ini. Ini ganti ini, ini ganti ini, ini ganti ini, ganti ini. Ini harus ada jam istirahatnya. Jangan sampai gak istirahat. Kita butuh istirahat. Habis itu, lakukan pola ini berulang. Dia latihan dia, itu luar biasa. Masya Allah. Dan banyak yang sudah buktiin. Wow. Alhamdulillah. Lu pakai metode apa, bro? Metodenya ya kita kan harus terukur kan ya. Sama halnya dengan yang lu tulis atau mungkin lu bikin konten ini, lu tuang dalam situ. Dan ini mungkin bagian kecilnya kali ya. Ini bagian kecilnya. Ini gimana caranya gue ngajarin orang-orang agar mereka itu ngerasa tidak terbebani belajar public speaking. Satu udah. Untuk closingnya tadi 19 orang itu gimana ceritanya? Yang 19 orang itu. Ilmu apa yang lu kasih? Gimana cara meyakinkan orang lain dia? Oh, persuasif ya. Iya. Dan bagaimana kekuatan dia ngomong. Kita ngomong itu kan harus ada rasa. Nah kan saya pernah ngajar itu tentang seni berbicara dengan rasa. Oke. Ada, gue buat materi tentang itu, gimana caranya ketika kita ngobrol dengan orang itu ngerasa trust dengan kita, percaya dengan kita, yakin dengan kita, dan ngikutin apa kata kita. Berat tuh, itu mainnya di alam bawah sadar tuh. Iya. Neuroscience tuh. Iya benar. Iya. Tapi nggak sampai 6 bulan deh. Wow. Iya. Really? Iya. Ada satu orang nih, dia pemalu deh. Istrinya datang, Pak Riko boleh nggak bantu suami saya? Kenapa? Bantu ubah komunikasinya. Boleh undang nggak ke kantor? Dia datang ke kantor, terus gua tanya, namanya siapa? Anggap namanya Fulan gitu ya. Fulan. Tinggalnya di mana? Di sana. Kerjanya apa? Jualan. Jawabnya satu-satu deh. Harusnya? Enggak, dia itu jawabnya satu-satu. Iya, masa harusnya? Iya, karena dia sangat pemalu. Kemudian gue diamin 5 menit, dia diam 5 menit. Gue kan ingin tahu dulu dong kondisi dia ini gimana secara komunikasi. Ternyata memang sangat sulit berkomunikasi dengan orang ternyata. Oke. Si abang ini. Nah kemudian gue bilang, pengen belajar nggak Pak? Banget. Pengen belajar banget. Serius? Iya. Mau nggak ikutin pola saya? Ikutin. Dia belajar, gue kasih semangat, mindsetnya yang gue kuatin deh. Yang gue kuatin itu mindsetnya. Kuatin. Nggak lama dia kirim, ya proses hampir 6 bulan lah ya. Kemudian dia ngirimin video ke gue, dia presentasi di hadapan orang deh. Wow, happy gue dengerin deh. Ya. Itu karena apa? Karena ketika orang-orang itu bergerak atas dasar dirinya sendiri, kekuatannya powerful deh. Belum lagi didukung sama yang lo lakuin. Dari awal gue ngeliat lo ngomong tuh smiling voice. Senyum, itu juga bagian dari teknik ya bro? Oh, pasti bro. Kenapa lo sangat mengutamakan senyum ketika berpublic speaking bro? Karena senyum itu kan gerbangnya komunikasi. Benar gak sih? Iya. Sebelum kita ngobrol, orang lihat kita kan wajah dulu. Nah bayangin nih kalau misalkan kita gak senyum, orang ngerasa ini gak asik nih orangnya. Tapi kalau kita senyum ngobrolnya kan enak. Iya. Dan orang kerasa, wah kayaknya saya nyaman deh ngobrol sama dia nih. Nah dan juga dengan kita senyum, itu kan ibaratnya kalau gue tarik ya, orang yang bersyukur itu rata-rata orang yang senyum gak dia? Oke. Ya. Oke. Jadi ketika dia bersyukur, kan Allah yang bilang dia. Orang yang bersyukur gimana? Pasti Allah dipergandakan. Ya kan, banyak hal yang akan Allah kasih kalau kita bersyukur. Otomatis apa? Kalau kita senyum gimana dia? Makin lagi tuh ya. Ya kita senyum gitu loh. Ibaratnya kita itu
menikmati setiap komunikasi kita. Kita ngobrol dengan orang sangat ramah, servis kita bagus, segala macam, orang kan senang. Iya. Nah itulah penampilan awal kenapa ketika gue pernah ngajarin. Kalau ingin bicara di depan umum, ingat aja siap, gue bilang gitu. Siap tuh. Itu gue singkatkan SIAP. Apa tuh kalau boleh tahu tuh Bang Riko tuh? S itu senyum. Oke. I itu intonasinya harus diperhatikan. Oke. A-nya itu adalah aksentuasi, penekanan, dan artikulasi harus jelas. Oke. P-nya itulah power kata-kata dan juga power suaranya harus diperhatikan, dan juga pernapasan. Udah. Kalau itu sudah bisa di-create, ngomongnya juga bagus kok. Wah. Apalagi tuh bos kalau boleh tahu singkatan yang berikutnya. Oke, singkatan yang misalnya lainnya. kita bagi-bagi dengan presentasi, Iya. mau closing, mau apa coba. Nah, ada orang bilang gini, gimana sih caranya coach untuk agar orang itu yakin dengan kita, percaya dengan kita? Yeah. Gimana caranya meyakinkan orang? Yeah. Ingat aja Messi, gue bilang. Messi, apa itu Messi bos? MESI. Oke, Messi pemain bola tuh, bukan? Bukan. Ingat Messi, apa tuh Ya, ingat Messi? M-nya itu masuk akal, Der. Jadi berbicaralah sesuatu yang masuk akal. Oke. Sesuai dengan fakta, data, ataupun realita. Hmm. Maka kalau kita sudah bicara seperti itu, orang akan trust dengan kita. Walaupun anak kecil ngomong data, kita percaya. Iya juga Oke. lagi. Iya lagi. Nah, itu yang M-nya. Ah. Kalau yang E-nya, ekspresi ataupun emosi. Berbicaralah yang bisa menyentuh hati orang lain. Oke. Oke, dengan ekspresi, dengan gestur, dengan body language kita, senyum kita dan lain-lainnya. Yang C itu adalah prestasi, Der. Oh. Oke. Oke. Seperti lu sudah berprestasi di bidang ini. Kalau lu ngomong ke orang, Der, orang dengar gak sih? Dengar. Oke. Kenapa? Karena tahu dong, oh Derry udah begini pencapaiannya. Orang pasti dengar. Kalau ingin powerful, kuasai tiga-tiganya. Berbicaralah yang masuk akal, kemudian berbicara yang sesuai dengan emosinya, dan juga milikilah prestasi. Maka pada saat itu orang pasti akan dengerin kita. Kalau kita nggak bisa gimana? Minimal satu aja deh. Masuk akal. Oke. Dari Ibaratnya awal udah gak ada masuk akal selesai nggak loh. bisa. Kalau hari ini lu sering ngomong, lu sering bohong, ngomong hoax, nggak jelas, orang nggak pernah percaya. Tapi kalau hari ini kita ngomongnya mungkin flat, kita ngomongnya itu kecil, tapi ngomong itu tentang kebenaran, yang benar-benar aja, orang pasti percaya. Ini teknik-teknik begini nih yang mudah difahamin loh begini-begini. Apalagi tuh singkatan-singkatan lainnya. Gue bongkar semua ya. Gue jadi tertarik pengen bikin webinar sama lo deh bro. Yuk kapan bro? Maksudnya bantu juga teman-teman. Maksudnya kita kolaborasi di sini, setuju nggak teman-teman? Ya gue rasa teman-teman juga kayak sepakat semua di sini ngangguk nih ya. Lagi ngeliat ya teman-teman, bayangin nih ketika ini bergabung insya Allah nih gue jadi tertariknya gini. Gue share apa yang gue punya, lo share apa yang lo punya. Dan gue rasa ini bisa dikawinkan. Lo dengan public speaking, gue mungkin dengan share mengenai branding, marketing. Ya memang teman-teman udah tahu lah, karena memang domain gue di situ gitu loh. Dan udah lama juga gue share-share karena banyak banget yang nanya, bang lu kapan buka kelasnya lagi, bang kapan lu share-share lagi, karena gue begini, karena gue begitu. Kadang kan ya kan kita juga punya waktu lain ya, karena bisnis utama gue bukan di situ. Ya nggak beneran, maksudnya ya gue pengen banget berbagi lagi, pengen banget ngajar lagi. Ya, udah lama nih ya kita ya, nah maksudnya ayo sekalian aja. Boleh. Kita dan gue pribadi comeback gitu ya, maksudnya pengen banget bantuin teman-teman. Biasa nih kalau dari comeback teman-temannya, masya Allah. Bukan, karena emang kita kemarin-kemarin kan lagi ada kesibukan lain lah. Nah intinya, dan ini kayaknya waktu yang tepat. Kenapa? Karena ketika gue bayangin dua hal ini dijadiin satu, bayangin bisa membantu buat para UMKM Muslim yang tersebar di seluruh Indonesia untuk dagang, untuk cari nafkah dan seterusnya. Bener nggak? Bener. Lu secara teknis mungkin dari sisi non verbalnya, ya kan? Ya, misalnya lu belajar fundamental dari sebuah brand, marketingnya, terus lu ketika mengkomunikasikannya butuh public speaking kan? Ya, butuh banget. Nah, maksud gue itu kita gabung, teman-teman sepakat deh, coba cek deh, langsung aja gue siapin, ntar tim gue nyediain deh, ya. Jadi cek di deskripsi di bawah atau mungkin caption atau mungkin cek link. Nah di situ nanti ada informasinya, kita coba gabung, ya. Ini gue ngomong di sini jujur belum ada persiapan teman-teman, jujur. Tapi gue pengen banget ngebantu. Kita sepakat kita bantuin teman-teman kan. Banyak juga bro kendala-kendala orang nggak bisa public speaking. Kasian. Misalkan ya, apalagi orang yang teman-teman kita yang jualin produk kan dia. Produk ini kan nggak bisa sih dia yang menjual dirinya sendiri kan nggak bisa. Nggak bisa. Butuh seseorang yang bisa mengomunikasikannya dengan baik dan benar. Betul. Nah, kita bisa kok belajar. Ya itu. Dan yang penting ada polanya. Semua kan ada polanya. Fundamental jelas, kaidahnya jelas gitu ya. Nanti ya, cek aja teman-teman ya, sepakat ya. Berapa total member yang udah pernah lo ajarin? Lu nih, by the way nih dia kesini tuh mampir juga sekaligus lu ngajar di salah satu rumah sakit ya? Training di salah satu rumah sakit. Oh, ngajarin mayat.
Enggak, gue nanya doang kan tabayun. Bahaya deh. Nanti kalau dia bangun lagi Iya kan? Nah, berapa total? Total ribuan nyampe? udah ribuan ya. Alhamdulillah. Proven lah, udah banyak yang belajar juga sama Rico Alhamdulillah, kan. insyaallah. Sama-sama lah. Ayo kita bantu lah mereka lah kok. Lu jangan pelit-pelit ilmu lah. Enggak, Iya insyaallah. nggak? Insyaallah. Yang masuk-masuk aja angkanya, harganya juga harus masuk. Iya enggak? Insyaallah dari. Ya, sepakat ya. Oke, siap, Bismillah ya. insyaallah, bismillah. Teman-teman, Bismillah. insya Allah kita mau gabung nih, mau bantu teman-teman semua di Iya. sini pelaku usaha gitu kan, agar lebih mantap lagi jualannya, agar bisa bermedia, bisa Iya. berdigital konten dan seterusnya. Nah, coba cek aja di bawah nih ya, di deskripsi kita siapin ya, di website atau mungkin landing page juga kita. Lu baca-baca Siap. dulu aja deh. Nah, begitu cocok kita ketemu di kelas nih ya. Tapi Amin. dibatasin aja ya. Zoom tuh berapa sih? 1.000 kali ya? Jangan Maksimal banyak-banyak 1.000 ya? juga Iya. kali. Kunang-kunang mata gua ntar. Banyak banget. 1.000 minimal. Iya. 5.000. 5.000 bisa gak sih Zoom? Ini 500.000 nih yang nonton nih. Jangan sampai gak kebagian juga Ya sih. mudah-mudahan ya. Iya. Intinya kita kan berbagi ya, berbagi Iya. ilmu yang semoga mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti nih. Ya pokoknya untuk 10.000 orang pertama deh. 10.000 pertama. Maksimal lah, jangan banyak-banyak banget Riko. 10.000 aja lah, 500.000 subscriber, 10.000-nya ambil sekian persennya lah. Insyaallah. Jangan banyak-banyak juga, karena kita juga gak kondusif kan. Iya. Maksimal 10.000. Untuk 10.000 orang pertama nih. Ya kita main-main harga-harga bantuan aja lah Iya. ke mereka. Nanti baru cek aja di bawah, maksimal segitu. Jadi kalau 10.000 satu, kita tolak, mohon maaf, kita cepet-cepetan aja nih. Ya. Cepat-cepat dia dapat aja. Asik. Ya, setuju ya? Siap, setuju ya. Deskripsi di sini mungkin nanti cuma ada yang web yang khusus di deskripsinya YouTube channel Kasih Solusi ini. Boleh. Kita gabung, teman-teman baca informasi lebih lanjutnya. Cek aja di akunnya Rico Abu Al-Fatih kalau pengen tahu update-update berikutnya. Lu Iya. lagi bikin apa bro yang paling baru bro? Belum. Gua Belum ya? Pulang dari sini gue mau buat, bro. Kita bocorin aja nanti yang di kelas tuh. Nah, Di situ aja. Tadi sengaja gue tahan. Lu singkatan-singkatan lu masih banyak banget soalnya. Tuh, tips ini, tips biar gak grogi. tuh, suka pete. Yoi, menyusun materi presentasi, ingat cinta. Public speaking lebih berkesan, teknik closing. Tuh. Gede-gede view-nya dia nih. Ingat ketipu. Berbicara depan kamera dengan teknik jengkol dan seterusnya. Oke. Tapi materi-materi lu di luar dari ini dong, ada lagi kan? Banyak insyaallah. Yang spesial-spesial yang Insya Allah betul-betul ngebuka mindset teman-teman Iya. semua. Mindset. Ada mau tambahin bro buat teman-teman semua di sini? Ya intinya teman-teman bagi nih Hmm. UMKM yang hari ini ngerasa kalau public speaking itu nggak penting, itu salah banget. Iya. Setuju. Salah banget. Kenapa? Karena komunikasi itu sangat penting. Bukan hanya dalam sisi agama kita, bukan hanya dalam sisi keluarga kita, bukan hanya sisi kita bernetworking, enggak. Ingat teman-teman, kita kalau bisnis itu butuh komunikasi. Singkatan lagi nih keluar nih bentar lagi nih. Aja. Singkatan lagi. Kayak roman-romannya kayak bakal singkatan nih. Ujung-ujungnya nih. Singkatan lagi nih. Singkatannya nanti gue kasih di kelas lah. Woi. Insyaallah. Enggak dikit-dikit disingkat. Saiful Jamil loh. Dikit-dikit dinyanyiin. Ya agar mudah diingat teman-teman aja sih ya. Ah, ya, Agar mudah betul. diingat teman-teman Sepakat. aja. Gue suka karakternya. Nah, jadi agar mereka termudahkan, dan kemudian intinya belajar public speaking itu tidak tergantung berapa harus waktunya, enggak. Memang gue nggak percaya dengan hal instan, nggak percaya, nggak percaya. Tapi gue percaya bisa mempercepat prosesnya, Der. Oke. Oke, Kita buktikan aja di kelas nih. insya Allah. Berarti kalau ingat public speaking, kalau gue rasa sih sebenarnya ibarat Ronaldo. Oke. Enggak. Oke, kita nonton ya. Aku takut. Sosokan singkatan. R-nya. Ya elah. Udahlah di kelas aja lah insyaallah. Thank you Oke, Riko, thank you, bukan Der. ceper. Ya bener kan, Riko bukan Dari ceper kan. Bapak Solusi Nasional. Salam buat keluarga ya. Siap. Ya Masya Allah. Kita kasih solusi.